Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek analisa data industri yang berjudul Analisis Defect Machine CNC berbasis Machine Learning menggunakan Orange Data Mining. Proyek ini membahas eh, memanfaatkan Machine Learning untuk menganalisa memprediksi defect mesin CNC guna mendukung peningkatan kualitas dan efisiensi mesin. Struktur dan agenda presentasi terdiri dari 6 bagian utama, yaitu latar belakang, problem statement, data set preparation, modeling, evaluasi, insight, dan rekomendasi, serta kesimpulan. Struktur ini dirancang mengikuti alur proyek dan data analitik agar mudah dipahami secara logis dan sistematis. Di era industri 4.0, ketepatan dimensi, kualitas, dan presisi produk menjadi standar mutlak, khususnya di industri otomotif dan kedirgantaraan. Mesin CNC merupakan tulang punggung produksi yang presisi tinggi, namun bekerja secara kontinu sehingga risiko tinggi mengalami degradasi performa. Defect berdampak langsung pada scrap rate, reward cost, reputasi perusahaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang prediktif dan berbasis data. Problem statement-nya, permasalahan utama meliputi munculnya defect geometris, visual, rendahnya kemampuan prediksi defect, serta jadwal maintenance yang masih kaku. Perusahaan kesulitan mengetahui kapan defect akan muncul. Hal ini menyebabkan perawatan sering terlambat dan tidak optimal. Transformasi digital, Pak. Data historis produksi bukan hanya arsip, melainkan aset strategis. Dengan data analitik, perusahaan dapat mengidentifikasi pola penyebab defect dan mengganti intuisi subjektif dengan keputusan berbasis bukti dan data. Pendekatan ini mendukung transformasi digital di lini produksi CNC. Tujuan dan dampak proyek ini, tujuan utama proyek ini adalah membangun model prediksi total defect yang akurat untuk mendukung intervensi dini. Memanfaatkan manajerial adalah dasar pengambilan keputusan, maintenance, dan alokasi anggaran. Manfaat teknisnya adalah penurunan defect rate dan penerapan preventive maintenance berbasis data. Nah, proyek ini mengadopsi standar industri Script DM, Cross Industry Standard Process for Data Mining untuk memastikan integritas hasil. Framework ini memastikan proyek berjalan sistematis dan sesuai dengan standar industri. Business understanding, analisa awal menunjukkan defect pada mesin lama menyebabkan efisiensi biaya hingga 15%. Pendekatan machine learning yang digunakan adalah supervised learning. Target KPI proyek adalah mencapai akurasi prediksi di atas 85%. Rumusan masalah dan hipotesis. Bagaimana memprediksi jumlah defect berdasar kondisi mesin dan karakteristik operator. Fokusnya pada penelitian meliputi pengaruh usia mesin, suhu mesin, dan pengalaman operator terhadap total defect. Nah, untuk dataset dari laporan produksi Departemen Machining terdiri dari 501 baris dan 9 variabel. Data mencakup variabel teknis mesin, lingkungan, faktor manusia.
Sumber dan integritas data. Data dikumpulkan dari laporan produksi inspeksi harian, dilakukan validasi sensor suhu untuk memastikan keandalan data. Dataset memiliki granularitas tinggi karena dicatat persib dan konsisten di setiap unit mesin. Nah, untuk struktur datasetnya, target diprediksi oleh total defect, yaitu agregasi seluruh jenis cacat fisik yang mempresentasikan kualitas produksi mesin CNC secara keseluruhan. Taksonomi dan tipe variabel. eh, Variabel numerik meliputi mesin X, temperatur, experience, operator. Variabel kategorikal meliputi shape dan material quality. Transformasi tipe data dilakukan agar setiap proses diproses oleh algoritma machine learning. Kemudian explore data analisis EDA. Hasil EDA menunjukkan data relatif bersih, terdapat lonjakan defect pada mesin berusia di atas 12 tahun, suhu tinggi di atas 85 derajat, berkorelasi dengan penyimpangan dimensi. Kualitas material rendah meningkatkan kemunculan defect bur. Data preparation, integritas, dan skalabilitas. Processing meliputi imputasi missing value menggunakan median, normalisasi Z-score, dan fitur selection. Tahap ini bertujuan menjaga integritas data, meningkatkan stabilitas model. Dan ini workflow Orange mengintegrasi file input, select column, input, modeling, test score. Pipeline ini mempermudah otomasi proses analisa secara visual dan intuitif. Berikut untuk penggunaannya di machine learning oriented data mining. Pertama-tama, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan software Orang Data Mining untuk melakukan analisa defect machining menggunakan machine learning. Dalam dunia industri, defect cacat merupakan masalah penting, jadi harus dianalisa, memprediksi pengaruh apa yang menyebabkan defect machining. Langkah pertama, kita masukkan dataset ke dalam Oreng menggunakan widget file. Kita ambil widget file, kemudian ambil datanya di folder kita, dataset proses machining. Kemudian kalau data sudah masuk, data ini berisi variabel umur mesin, total defect. Setiap baris merepresentasikan satu data pengamatan mesin produksi. Kemudian kita pilih select column. Kita menggunakan select column untuk menentukan variabel input dan targetnya. Kita tarik file ke select column. Tapi ini penting agar model mengetahui mana data penyebab dan mana data yang akan dianalisis. Kita klik data targetnya adalah total defect, kemudian filternya ada umur mesin, si mesin, pengalaman operator, temperatur mesin, kualitas material. Setelah itu kita selanjutnya akan memfilter data-data yang missing menggunakan input. Kita tarik select column tadi ke input.
Widget ini fungsi untuk menangani missing value atau data kosong dengan cara menggantinya dengan nilai rata-rata, nilai yang paling sering muncul. Terhapus ini sangat penting untuk proses berjalan dengan optimal. Kemudian setelah itu kita akan buat model decision tree. Kita ambil widgetnya decision tree. Nah, model pertama yang kita gunakan adalah decision tree. Model ini dengan membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan pola data, sehingga hasilnya mudah dipahami dan diinterpretasikan. Kita tarik input ke eh, model decision tree. Kemudian yang kedua, kita pakai model random forest. Random forest ini merupakan pengembangan dari decision tree yang menggabungkan banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi kesalahan prediksi. Jadi kita ambil yang random forest, kita hubungkan input dengan random forest. Selanjutnya untuk mengevaluasi model perma, kita gunakan widget test and score. Widget ini untuk membandingkan algoritma machine learning menggunakan metrik evaluasi seperti akurasi, RMSE, dan koefisien determinasi. Dari hasil evaluasi ini, kita menentukan model terbaik untuk analisa defect. Jadi kita ambil widget eh, test and score, hubungkan random forest ke test score, kemudian decision tree ke test score, kemudian input masukkan ke test and score. Kemudian kita beralih ke prediksi. Setelah model dievaluasi, tahap selanjutnya adalah melakukan prediksi menggunakan widget prediksi. Kita ambil prediksi. Eh, di sini orang menampilkan hasil prediksi jumlah defect berdasarkan model yang dipilih serta membandingkan dengan rata-rata aktual. Jadi kita hubungkan random forest ke prediksi. Kemudian untuk yang decision tree kita ambil juga hubungkan decision tree ke prediction. Kemudian untuk yang data dari input eh, dihubungkan ke prediction. Nah, setelah itu kita mau evaluasi untuk mempermudahkan interpretasi hasil gunakan scatter plot. Visualisasi ini menunjukkan hubungan antara umur mesin, jumlah defect, serta memperlihatkan pola tren dari hasil prediksi. Semakin dekat titik pada garis tren, maka semakin performa model yang dihasilkan. Kita ambil scatter plot. Kemudian hubungkan prediction terhadap scatter plot. Untuk yang di sini juga sama, hubungan prediction ke scatter plot. Nah, untuk mengetahui model dan analisanya, kita klik scatter plot ini. Kemudian untuk aksis X, kita pilih variabel apa yang akan menjadi eh, pengukuran, misalkan pengalaman operator terhadap eh, total defect. Nah, di grafik ini
jelaskan bahwa R-nya 0,28, artinya untuk defect dipengaruhi oleh pengalaman operator. Kalau pengalaman operatornya 0, itu akan tinggi defect-nya 0 sampai 1. Semakin lama operator berpengalaman, maka reject yang dihasilkan akan semakin rendah. Kemudian kita lihat lagi untuk misalkan dari kualitas material terhadap total defect. Jadi kalau untuk material yang high atau kualitas yang bagus, total defect-nya lebih kecil dari total material yang low. Terlihat pada eh, kuning-kuning ini, titik kuning adalah total dari reject yang material low. Jadi dengan eh, evaluasi untuk memudahkan interpretasi hasil digunakan scale visualisasi juga menunjukkan hubungan antara tadi ya umur mesin, kemudian eh, material yang digunakan, kemudian temperatur atau suhu yang digunakan. Jadi dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif tadi ya antara umur mesin dan jumlah jubek. Semakin lama mesin digunakan, maka akan semakin besar kemungkinan reject yang terjadi. Random forest menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan desain tree. Sebagai kesimpulan, untuk data orang ini menggunakan tool yang efektif untuk melakukan analisa defect machine learning, mulai dari proses data, pemodelan, evaluasi, hingga visualisasi hasil. Lanjut ke eh, kenapa menggunakan model decision tree. Decision tree sebagai baseline yang mudah diinterpretasi dan random forest sebagai model lanjutan untuk meningkatkan akurasi serta robustness. Mengapa menggunakan random forest? Random forest unggul karena stabil terhadap outlier, mampu menangkap hubungan non-linear dan cocok untuk eh, data manufakturing yang heterogen. Di sana, di kantor. Oh, jadi untuk evaluasi dan performa tes skor, hasil tes dan skor menunjukkan Random Forest memiliki nilai R-score lebih tinggi dibanding dengan decision tree. Hal ini menunjukkan Random Forest lebih akurat dan memprediksi total defect. Confusion metric dan ROC menunjukkan AUC Random Forest mendekati sempurna. Ini menandakan model memiliki kredibilitas tinggi dan digunakan untuk lingkungan operasional. Variabel pengaruh pada defect yang pertama itu temperatur. Temperatur berpengaruh tinggi, kemudian umur mesin juga berpengaruh tinggi. Untuk operator itu pengaruhnya medium, kemudian untuk quality pengaruhnya low. Defect meningkat 2,5 kali ketika suhu melewati 82 derajat secara kontinu. Mesin di atas 15 tahun eh, memerlukan kalibrasi 2 kali lebih sering. Operator dengan pengalaman di bawah 3 tahun menyumbang sekitar 40% defect as grade.
Implementasi model diperkirakan mampu menekan biaya scrap dan rework hingga 250 juta rupiah per tahun. Rekomendasi meliputi optimisasi optimasi SIP operator senior, SOP atau standar eh, pengaturan suhu, monitoring suhu, dan prioritas material yang high. Jangan menggunakan material yang low. Kemudian untuk simulasi dan implementasi di lapangan, ke depan data suhu ditarik secara real time, model memprediksi defect, dan sistem memberikan alert kepada supervisor untuk memprediksi di mana ambang batas. Jadi kesimpulan Random Forest terbukti efektif untuk memprediksi defect CNC. Pendekatan ini eh, mengubah maintenance dari reaktif menjadi prediktif. Metodologi sangat layak dikembangkan menjadi sistem IoT terintegrasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.